Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desa Febria Putri dari program studi di bidang kebijakan semester 3. Di sini saya akan melakukan asuhan persalinan normal. Sebelum melakukan persalinan, sebaiknya kita menggunakan alat pelindung diri terlebih dahulu. Memakai conge. Jika tidak memakai dulu, kita boleh menggunakan penutup kepala. Juga kacamata buka. Saat kita sudah memakai alat pelindung diri lengkap, setelah itu lanjut untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan, kita gunakan sabun. Masukkan oksitosin ke dalam squid menggunakan teknik one hand. Setelah itu, dekatkan setengah cover untuk memudahkan saat memecahkan ketuban jika didapat ketuban belum pecah. Setelah itu, kita dekatkan alat terlebih dahulu. Setelah itu, kita menggunakan bola tangan. Ibu, maaf, ini saya akan membersihkan area pada vagina ibu. Untuk melakukan pemeriksaan dalam, ambil kapas yang telah dicampur oleh air DTT, lakukan pelupa mulai dari labia mayor kanan, labia mayor kiri, labia minor kanan, labia minor kiri, klitoris sampai dengan perineum, dan perineum sampai dengan anus. Setelah itu melihat inspeksi ada atau tidaknya varises, kladiloma atau kelenjar bengkak. Juga lihat pengeluaran cairan. Semua terasa aman. Lanjut untuk memasukkan jari dan meminta ibu untuk tarik nafas. Ibu, tarik nafas ya, maaf. Setelah itu raba dinding vagina, lihat ada benjolan atau tidak. Setelah itu masuk ke dalam dan cari posisi porsio. Tidak lupa untuk melihat penurunan kepala sudah masuk hot berapa. Misalnya si ketuban ibu itu belum pecah, jadi kita izinkan untuk memecahkan ketuban ibu. Izinkan yang ketuban ibu pecah, jadi kita kan akan lihat ketuban. Sebelum memecahkan ketuban, pastikan ibu tidak dalam keadaan mual. Dan dilakukan pemecahan di atas kita robek. Terus dirobek, kita periksa air ketuban yang keluar dari bau, terus warna, sama banyaknya air ketuban. Setelah itu bereskan alat kembali. Cuci tangan di air rendam dengan air pewarna. Setelah mencuci tangan kita dengarkan detak jantung. Tangan kita memegang jari. Mendengarkan detak jantung janin selama 1 menit full. Udah cukup. Pembukanya sudah lengkap. Tadi ketuban juga sudah saya pecahkan. Jadi saya izin untuk menyiapkan alat terlebih dahulu ya Bu ya. Setelah persiapan ibu sudah selesai, selanjutnya kita menggunakan ibu. Karena ini pembukanya sudah lengkap, kalau ibu mau mengedan boleh ya ibu ya. Ayo ibu, dibatukin ibu. Pintar, terus bu, dibatukin ibu. Dibatukin lagi ibu. Dibatukin lagi bu. Terus bu. Ya. Kalau misalnya kepala dari sudah keluar, kita menunggu putaran kaki sambil melihat apakah ada lilitan atau tidak. Jika ada lilitan, pulsar 1 kita bisa langsung mengeluarkannya. Kalau misalnya ada 2, tunggu putaran pasti keluar.
Tarik jurang ke atas untuk mengeluarkan bahu bagian bawah. Setelah itu, tangan menahan pada bagian vagina atas ibu, lalu menarik bayi secara perlahan. Setelah itu, lihat tangisan bayi, warna kulit bayi, dan juga gerakan otot bayi. Setelah itu, kita lihat bayi, mulai dari kaki, perut, dan juga kepala. Bagian tangan tidak usah dilap karena untuk mencari bagian pusing susu ibu. Setelah itu, lakukan suntik oksitosin pada ibu. Sebelum menyuntikkan oksitosin, pastikan tidak ada janin kedua. Juga beritahu ibu akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi. Setelah itu, lakukan penjepitan tali pusat dengan jarak 3 cm dari pusat bayi dengan klem, lalu jepit tali pusat 2 cm distal dari klem pertama. Setelah itu, lakukan pemotongan dan pengikatan tali pusat, potong di antara dua klem. Hadapkan bayi untuk mencari puting susu, lalu ganti kain untuk bayi agar bayi merasa hangat. Setelah itu, kita akan menyiapkan untuk pengeluaran plasenta. Setelah pengeluaran plasenta, kita lakukan mesosis uterus dengan sebanyak 15 detik sesuai dengan arah jarum jam. Lalu kita ukur panjang tali pusat. Juga kita melihat tempat plasenta tertanam. Selanjutnya kita melihat banyaknya kotilodon atau pembuluh darah. Periksa kelengkapan kotiledon, jumlahnya 15-20. Jika kotiledon didapat lengkap, maka saat ditunggu tidak mengeluarkan darah. Lalu simpan plasenta pada kom plasenta. Setelah itu, kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian vagina dengan cara memutarkan kapas pada daerah jari kita, lalu lakukan pengusapan mulai dari atas atau mulai dari jam 12, lalu ke jam 3, jam 3 ke jam 6, jam 6 sampai ke jam 9, dan jam 9 sampai dengan jam 12. Setelah itu, rapikan kembali alat. Setelah itu, kita gunakan waslap untuk membersihkan area pada bokong ibu menggunakan larutan air klorin. Ibu, maaf ibu, bokongnya diangkat ya bu ya. Setelah itu, kita rapikan underpad dengan cara menggulung bagian luar ke dalam agar darah tidak berceceran dan berantakan. Setelah itu, kita pasangkan pembalut dan juga celana dalam pada ibu, lalu luruskan kaki ibu dan berikan selimut untuk ibu. Setelah itu, kita memastikan uterus berkontraksi dengan baik, lalu ajarkan ibu agar perut tetap keras dan merasakan mula seperti menstruasi. Lepas handscoon, lalu lakukan TTV. Cek tekanan darah pada ibu, nadi, serta suhu pada ibu. Gantung sih. Setelah itu, kita mulai menyiapkan baju bayi, mulai dari bedong bayi, lalu baju dan juga popok bayi. Lalu kita menggunakan sepasang handscoon. Pastikan kita sudah memberikan lampu dengan jarak 60 cm dengan cahaya lampu 6 watt. Lalu kita mulai melakukan pemeriksaan suhu pada bayi.
Setelah itu kita melakukan penutupan tali pusat dengan menggunakan kasa basi. Lalu cek hasil suhu pada bayi dan juga berikan sirop mata pada bayi. Lalu suntikan vitamin K pada bayi. Lalu setelah 1 jam kemudian, berikan suntik imunisasi pertama pada bayi. Setelah itu kita melakukan cek fisik mulai dari mata, hidung, dan juga kelengkapan pada anggota tubuh. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, kita pakaikan baju pada bayi. Lalu kita mulai untuk memasangkan benang pada bayi agar bayi merasa hangat. Setelah itu berikan bayi pada ibu untuk menyusun. Cukup sekian.